Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, eh, pertemuan hari ini akan membahas tentang eh, izin lingkungan, di mana saudara pernah disampaikan bahwa izin lingkungan itu adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, apakah itu kabupaten ataupun provinsi, kepada pelaku usaha ya, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana izin lingkungan ini adalah sebagai syarat untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, jadi itu intinya izin lingkungan seperti itu. Jadi saya ulangi, izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah, dalam hal ini adalah atas nama kepala daerah, yaitu Badan Lingkungan Hidup, yang diberikan kepada kepala daerah, kemudian yang diberikan kepada pelaku usaha ya untuk memperoleh izin usaha. Nah, jadi izin lingkungan itu diperoleh melalui penyusunan AMDAL atau UKL UPL. Nah, itu izin lingkungan itu digunakan istilah yang hingga tahun 2021. Setelah turun peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, izin lingkungan itu diubah menjadi persetujuan lingkungan hidup. Saya ulangi, izin lingkungan itu diubah menjadi persetujuan lingkungan hidup. Itu hanya berubah nomenklaturnya, bukan berarti akan merubah isi dan maknanya. Jadi isi dan maknanya sama, cuman sebutannya adalah persetujuan lingkungan hidup. Sama saja kalau kita melihat itu juga berubah ya, seperti pelaku usaha ya. Pelaku usaha itu dulu adalah pemrakarsa. Kalau persetujuan lingkungan hidup dulu namanya izin lingkungan. Jadi setelah terbit PP nomor 22 tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka nomenklaturnya berubah dan hingga sekarang ya, ini adalah nomenklatur yang baru, nama lain daripada izin lingkungan. Nah, saya ingatkan kembali bahwa untuk memperoleh izin persetujuan lingkungan ini melalui proses penyusunan AMDAL yang telah disetujui oleh tim penilai atau penyusunan UKL-UPL yang mendapatkan rekomendasi. Ya. Keduanya itu melalui proses ya untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan itu sebagai syarat dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha, ya. Supaya nanti di kemudian hari ketika si pelaku usaha itu melaksanakan kegiatan usaha, itu tidak ada lagi permasalahan yang berarti dan lancar gitu. Jadi seandainya nanti di kegiatan usaha itu belum mempunyai persetujuan lingkungan dan melakukan usaha, itu berarti melanggar peraturan. Dalam hal ini Balai Lingkungan Hidup dan jajarannya itu bisa memberhentikan kegiatan tersebut karena pelaku usaha itu belum mempunyai persetujuan lingkungan. Nah, di dalam memperoleh persetujuan lingkungan ini antara AMDAL dan UKL-UKL itu memang berbeda. Kalau di AMDAL itu harus melakukan 2 kali penilaian ya, penilaian kerangka acuan dan penilaian UKL, penilaian dokumennya. Ada 2 kali. Sementara yang kalau misalnya ini
di UKL-UPL itu hanya 1 kali aja penilaian, ya, pemeriksaan terhadap dokumen UKL-UPL. Jadi UKL-UPL itu jauh lebih sederhana daripada AMDAL. Kemudian biaya yang dikeluarkan pun juga lebih sedikit untuk UKL-UPL. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan itu tidak ada UKL dan tidak ada AMDAL, maka tidak diwajibkan menyusun dokumen lingkungan. Ya, tidak diwajibkan menyusun dokumen lingkungan, tapi diwajibkan mengisi surat kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Itu terutama yang kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan dampak lingkungan itu, misalnya kegiatan apa itu industri-industri kecil yang sekiranya itu tidak menimbulkan dampak lingkungan. UKM itu juga tidak menimbulkan dampak lingkungan. Nah, kemudian dari sini apa yang bentuknya itu seperti apa sih yang disebut dengan persetujuan lingkungan itu? Ini saya berikan contoh materinya itu, materi tentang izin lingkungan itu tidak berbeda dengan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan tadi bisa sebutkan bahwa ini hanya perubahan nomenklatur, tapi isinya adalah sama. Karena itu materinya seperti ini, bahwa izin lingkungan atau persetujuan lingkungan itu memang dikeluarkan oleh kepala daerah. Tapi ini kepala daerah itu ada yang menggunakan gaya kepemimpinan sendiri, tapi ada juga yang menggunakan gaya kepemimpinan melibatkan pihak lain. Ya, pihak lain dalam arti bawahannya. Misalnya kabupaten itu tanggung jawab bupati lah, tapi dia mengeluarkan menggunakan kepala balai lingkungan hidup. Jadi tetap aja yang ajukan persetujuan lingkungan itu pada bupati, tetapi juga izin itu nanti dikeluarkan oleh ada yang oleh kepala daerah sendiri, tapi ada juga oleh badan lingkungan hidup, tergantung gaya kepemimpinan dari masing-masing kepala daerah. Ada surat yang namanya surat pelimpahan kekuasaan di dalam penerbitan rekomendasi dan penerbitan persetujuan lingkungan. Itu ada yang diserahkan ke badan lingkungan hidup atau dinas lingkungan hidup. Ada juga yang keluarnya surat izin itu ditangani sendiri oleh kepala daerah. Ya. Nah, isinya apa dari surat persetujuan lingkungan hidup itu? Isinya adalah berupa izin, ya, izin dari berbagai jenis, ya. Ini nanti dari satu itu izin diberikan kepada siapa? Kepada pelaku usaha. Pelaku usaha kepada tentang kegiatan apa. Kemudian pelaku usaha itu akan mengantongi izin, misalnya izin seperti ini, ya, izin perlindungan dan pengelolaan hidup, ya, berupa satu izin pembuangan air limbah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan bahan beracun. Ini dua izin, izin pengolahan air limbah, izin pembuangan air limbah dan sebagainya itu, ya. Jadi izinnya itu banyak macam-macam, tergantung dari kegiatannya, ya. Kemudian dari izin-izin yang dimaksud, kemudian instansi pemberi izin wajib mencantumkan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin ketiga. Jadi izin lingkungan itu nanti mengikat kepada badan lingkungan hidup, mengikat kepada pelaku usaha, juga mengikat kepada kewajiban masyarakat juga. Nah, ini kemudian
sebagai penanggung jawab usaha, pelaku usaha itu wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial, ekonomi, dan institusi. Kemudian kewajiban melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam diktum yang kelima, ya, angka 1 sebagaimana dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Jadi ini melakukan kewajiban ya. Jadi kewajiban pelaku usaha itu dicantumkan di sini. Jadi pelaku usaha itu punya kewajiban mengikat kepada pelaku usaha. Ya. Kemudian isi dari izin itu juga di dalamnya mengandung atau ada lampiran tentang rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Nah, mata kuliah dasar-dasar lingkungan hidup ini diperkenalkan kepada saudara tentang jenis dampak lingkungan hidup, ya, jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya suatu kegiatan usaha. Kemudian pengelolaan ini juga diperkenalkan tentang sumber dampak. Sumber dampaknya di mana? Jadi jenis dampak, sumber dampak, kemudian bagaimana bentuk-bentuk pengelolaannya, ya, bagaimana bentuk-bentuk pengelolaannya, di mana lokasi pengelolaannya, kemudian periode kapan pengelolaan itu dilakukan. Jadi itu inti dari pengelolaan itu. Maka itu ada mata kuliah dasar-dasar pengelolaan. Apa yang dikelola? Yang dikelola adalah dampak. Dampak penting, ya, dampak penting positif maupun dampak penting negatif. Ya, itu yang dikelola. Apa yang dikelola adalah dampak penting. Kemudian sumbernya dampak di mana? Sumbernya, nah, kalau kita tahu sumbernya, misalnya adanya kekeruan air, itu sumbernya di mana? Sumbernya akibat dari pembukaan lahan. Misalnya ada dampak berupa kebisingan, ya, kebisingan. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada di genset, misalnya begitu. Jadi kita jenis dampaknya apa, sumbernya apa, kemudian lalu bentuk pengelolaannya seperti apa. Misalnya, contoh, dampak lingkungan hidup itu misalnya berupa sikap dan persepsi masyarakat. Contohnya gitu. Dampak berupa sikap dan persepsi masyarakat. Misalnya sikap, persepsi masyarakat untuk menentang terhadap kegiatan. Itu kan itu dampak. Jadi dampak yang persepsi yang menentang, persepsi yang tidak menerima, persepsi yang tidak menyetujui. Nah, itu kan jenis dampak. Kemudian sumber dampaknya adalah karena adanya sosialisasi maupun konsultasi publik. Jadi pada waktu sosialisasi itu disampaikan informasi tentang bahwa di sini akan ada rencana kegiatan. Adanya rencana kegiatan, kemudian dampak yang mungkin akan timbul, kemudian dampak positif bagi masyarakat apa, dampak negatif bagi masyarakat apa, kemudian pengelolaan kewajiban yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti apa. Nah, itu akan disampaikan pada waktu sosialisasi. Nah, ketika saat sosialisasi itu sudah muncul dampak negatif, yaitu berupa persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan usaha. Tapi ada muncul persepsi dan sikap positif terhadap rencana adanya usaha itu. Nah, kemudian bentuk pengelolaannya seperti apa? Sebagai contoh, misalnya memberikan informasi pada awal kegiatan dengan memberikan penjelasan tentang rencana pembangunan kawasan industri, ya, misalnya seperti itu, melalui apar desa, ya. Jadi cara yang menyampaikan itu apar desa dipanggil, kemudian masyarakat juga dipanggil, kemudian disampaikan dengan sejujurnya, dan kita
apa itu dengan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu caranya mengelola seperti itu. Ya. Kemudian lokasi pengelolaannya adalah warga masyarakat yang ada di dalam maupun ada di sekitar kegiatan. Nah, lalu periodenya kapan? Pada waktu sosialisasi dilakukan. Seperti itu. Jadi dasar-dasar pengelolaan itu kita harus mengenal jenis dampaknya apa, sumbernya di mana, kemudian bentuk pengelolaannya seperti apa, kemudian lokasinya di mana dan kapan itu dilakukan. Itu adalah bentuk dari rencana pengelolaan lingkungan (RPL), ya, rencana pengelolaan lingkungan. Jadi apa yang dikelola adalah dampak dari hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian contoh lain, misalnya ada misalnya ini sumber dampaknya itu berupa kesempatan kerja. Ya. Kesempatan kerja itu membuka kesempatan kerja itu kan positif, ya, dampak positif. Kemudian sumbernya apa? Pada waktu adanya pengumuman penerimaan tenaga kerja. Pada waktu pengumuman penerimaan tenaga kerja itu sudah ada dampak positif. Ya. Kemudian pengelolaannya gimana? Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja kepada aparat desa. Kemudian memprioritaskan tenaga lokal daripada tenaga yang dari luar. Itu adalah cara mengelolanya. Kemudian dari sini kepada siapa? Itu tempatnya di mana lokasinya? Lokasinya adalah warga masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitar kegiatan. Kemudian waktunya kapan? Adalah selama kegiatan penerimaan tenaga kerja itu berlangsung. Nah, jadi ini contoh-contoh dari bagaimana mengelola. Ya, mengelola. Kita harus mengenal dulu jenis dampaknya apa. Kemudian ada jenis lain yang ini bisa diteliti kembali, misalnya yang lebih mudah kita cantum, kita serasin seperti kita rasakan ya. Ini misalnya adanya penurunan kualitas udara atau peningkatan kebisingan, ya, peningkatan kebisingan atau penurunan kualitas udara, misalnya munculnya misalnya debu yang ada di udara, kemudian munculnya kebisingan, itu ada juga. Lalu bagaimana cara mengelolanya? Misalnya karena sudah tahu sumber dampaknya adalah mobilisasi peralatan pada waktu peralatan melintas, ya, mampu menggunakan alat terberat itu, maka pengelolaan di mana? Menggunakan kendaraan yang masih layak jalan. Jangan sampai kita menggunakan kendaraan yang knalpotnya sudah rusak, misalnya, sehingga menimbulkan suara yang berisik, ya. Kemudian melakukan perawatan kendaraan secara berkala. Kendaraan yang dipakai untuk mengangkut itu kalau perlu yang baru, supaya tidak menimbulkan penurunan kualitas udara. Kemudian jalan yang dilalui juga disiram, ya, disiram. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya adalah tapak lokasi kegiatan dan lingkungan sekitarnya. Kemudian kapan dilakukan? Adalah selama kegiatan mobilisasi peralatan dilakukan. Nah, itu seperti ini, nanti bisa dibaca dari sini. Kemudian yang lebih mudah lagi kita perhatikan, yang lebih mudah misalnya adanya surface runoff. Surface runoff itu adalah limpasan air permukaan. Jadi limpasan air permukaan tidak sama dengan sungai, ya. Limpasan air permukaan itu ketika air hujan jatuh di permukaan tanah, kemudian mengisi pori-pori tanah sampai jenuh. Nah, ketika tanah itu jenuh dan penambahan air hujan berjalan terus, maka air itu sebagian akan meresap ke dalam tanah, tapi sebagian akan melimpas. Nah, yang melimpas itu yang namanya surface runoff atau limpasan permukaan.
Nah, limpasan permukaan ini sumbernya dari mana? Misalnya akibat terjadi pembukaan lahan, misalnya pohonnya ditebang, seperti pada proses mau penambangan itu, mau penanaman eh, kebun sawit, itu langkah pertama adalah lakukan pembersihan lahan. Nah, pada pembersihan lahan itu begitu bersih kan, begitu hujan jatuh, lalu akan terjadi limpasan. Ini merupakan jenis dampak. Kemudian bagaimana caranya mengelola? Itu pembuatan kolam penampungan sementara. Pembuatan kolam penampungan sementara. Artinya apa? Yang melimpas itu harus kita kirim kepada tempat penampungan sementara, ya, atau kolam-kolam kecil. Kemudian melakukan penyiapan lahan jangan sekaligus, tapi harus bertahap. Kalau yang dibuka itu 10 hektar, buka itu bertahap 1 hektar, selesai tanami dulu 1 hektar lagi, itu bertahap. Jadi jangan membuka secara serempak. Itu bagaimana itu caranya mengelola. Kemudian di mana itu pengelolaan dilakukan adalah di tapak lokasi kegiatan. Kemudian periode kapan itu selama kegiatan penyiapan lahan. Dan seperti itu ya. Kemudian contoh lain misalnya adanya hilangnya habitat fauna. Nah, hilangnya habitat fauna itu adalah dampak negatif, ya. Itu pada waktu kegiatan penyiapan lahan itu kan membersihkan pohon-pohon, pohon ditebang. Itu berarti kita merusak habitat tempat dia untuk mencari makan, tempat dia untuk berlindung, tempat dia untuk berkembang biak, kemudian tempat untuk beristirahat di situ, itu ditebang, maka itu merusak habitat dari fauna itu. Kemudian cara mengelolanya gimana? Kontraktor itu misalnya hanya diperbolehkan menebang pohon-pohon atau tanaman dalam tapak proyek. Nah, yang sekitarnya itu jangan ditebang atau menyisakan pohon-pohon yang ada di sepadan sungai. Nah, itu juga cara untuk mengelola. Jadi yang pohon-pohon yang sepadan sungai itu disisakan, kemudian pohon-pohon yang dilindungi disisakan, jangan sampai dihabiskan. Ya. Kemudian yang di sekitar proyek jangan juga dihabiskan. Itu namanya kita harus menyiapkan kantong-kantong untuk persembunyian atau kantong-kantong untuk penyelamatan satwa yang di tempat habitatnya dialami kerusakan. Jangan sampai semuanya dirusak. Kalau semuanya dirusak, maka satwa itu akan pindah ke tempat lain termasuk ke daerah permukiman. Maka itu tidak aneh kalau misalnya di Sumatera ada harimau masuk perkampungan dan memakan binatang-binatang ternak seperti sapi, kambing dan sebagainya itu. Itu akibat dari habitat yang dirusak. Habitat itu apa? Habitat adalah tempat di mana fauna itu berkembang biak, beristirahat, bersembunyi, ya, kemudian mencari apa itu tempat pelindungan. Ya. Nah, tempat pelindungan itu sudah rusak, maka dia akan pindah. Ya. Kemudian supaya fauna tidak hilang, maka adanya revegetasi secepatnya. Revegetasi dengan tumbuhan lokal ya atau endemik ya. Tumbuhan lokal disebut dengan tumbuhan endemik, khususnya tumbuhan yang dilindungi pada area itu ya. Yang dilindungi itu jangan ditebang. Jenis yang dilindungi itu ada peraturan pemerintah itu, kemudian LK sudah menerbitkan jenis-jenis pohon yang dilindungi. Contoh kalau di Kalimantan Selatan ini adalah pohon ulin itu dilindungi, kemudian tengkawang, kemudian pohon buah-buahan ya itu dilindungi karena ini menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lokal. Kemudian pohon-pohon yang menjadi tempat lebah untuk berkembang biak ya, misalnya pohon nama lokal itu pohon menggeris ya, menggeris itu pohon untuk lebah madu.
ya buah madu. Itu jangan ditebang karena memang pohon itu licin, ya, licin, dan itu menjadi incaran bagi buah madu untuk berkembang biak di situ. Itu jadi jangan ditebang. Jadi pohon-pohon yang dilindungi lah umumnya seperti itu. Termasuk daerah-daerah apa itu daerah-daerah kawasan lindung lokal itu jangan ditebang. Kemudian di samping juga pengelolaan, juga ada pemantauan. Nah, kalau tadi pengelolaan seperti ini, sekarang pemantauan seperti apa? Kalau pemantauan itu juga harus dikenal juga jenis dampak yang timbul. Nah, jenis dampak yang timbul kan sama. Sumber dampaknya di mana? Sama. Kemudian yang berbeda adalah metode pengumpulan dan analisis data. Ini tadi untuk mengelola, kalau sekarang untuk memantau. Kemudian lokasinya sama. Waktu lokasinya di mana? Ini pertanyaan juga muncul. Kemudian kapan dilakukan? Nah, kemudian institusi mana yang apa itu? Yang melaksanakan. Jadi ini ada dua beda antara rencana pemantauan dan rencana pengelolaan. Ya, yang beda adalah metode pemantauan. Metode pemantauan seperti apa? Ya. Kemudian kalau sana metode pengelolaan, ini ada metode pemantauan. Kemudian ada siapa yang melaksanakan pemantauan. Pemantauan itu bisa pelaku usaha, tapi bisa juga yang memantau itu perguruan tinggi maupun LSM, kemudian juga yang memantau itu adalah aparat pemerintah setempat, misalnya Balai Lingkungan Hidup, itu yang memantau. Nah, pemantauan itu diperlukan dalam rangka melihat efektivitas dari kegiatan pengelolaan, ya. Jadi ini nanti untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pengelolaan itu efektif atau tidak. Kalau misalnya tidak efektif, ada perbaikan. Jadi pengelolaannya harus diperbaiki. Kalau kita misalnya memantau adanya pengelolaan, misalnya pengelolaan yang dilakukan pada areal yang bekas dibuka atau pembukaan lahan. Memantaunya bukan di lokasi, tapi memantaunya adalah di hilir. Jadi air yang di hilirnya itu kita pantau apakah terjadi kenaikan kekurangan atau tidak. Itu pemantauan. Kalau misalnya sudah dilakukan pengelolaan ternyata kekurangannya meningkat, nah itu mungkin apakah pengelolaannya sudah betul atau belum. Ya, jadi di bagian pemantauan itu bisa di bagian pintu keluar, ya, pintu keluarnya itu bisa dipantau lokasinya. Jadi mantunya bukan di sumber dampak, ya, sumber dampak, tapi bisa juga di dalam, bisa juga, tapi bisa juga di hilirnya, bisa juga seperti itu. Nah, jadi ini yang bisa sampaikan tentang izin lingkungan atau yang disebut dengan persetujuan lingkungan. Jadi pelaku usaha itu istilah dari apa tadi, pemrakarsa. Kemudian izin lingkungan sekarang diganti dengan persetujuan lingkungan. Ya, ini yang bisa sampaikan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa. Oke.